Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, kita hari ini bisa hadir di dalam pembelajaran online tari kelas 12. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, Ibu absen lebih dahulu ya. Yang pertama, Anifa. Nggak ada. Tidak ada. Terus Anti. Anti juga tidak Nggak ada. ada. Ilham Aji. Keluar. Indah Lestari. Nggak ada. Indah Mukti. Tidak ada. Iskandar. Keluar. Laita. Hadir. Ya, Laita hadir. Terus Leni. Hadir. Leni hadir. Maulana. Di ladang. Maulana, oh ya, Maulana di ladang. Muhammad Sarif. Keluar. Niken Ayu. Nggak ada. Nurdin. Nggak ada. Pinky. Pinky ada yang tahu Pinky kemana? Ke Lampung Tengah, Bu. Oh, Syafira. Nggak ada. Tidak ada juga. Oh, Syafiq kayaknya. Terus dia belum masuk ke grup ini. Oh, begitu ya, Nak. Ada yang bisa tolong hubungi dia? Iya. Bu. Ya, sudah. Surya tidak. Pendi. Wayan Pendi. Ini nggak tahu, Bu. Oh, langsung Widya Wijayanti. Tidak ada juga. Tegar Wahyudi. Tidak ada juga. nggak ada. Vicky Sapura tadi dia udah masuk tapi lagi ya? Tehnya habis. Oh, ya sudah. Baiklah, berarti di sini 2 orang ya. Fauzia dan Leni. Ya. Fauzia dan Leni, kemarin kita telah mempelajari materi mengenai tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Selanjutnya, hari ini kita akan pelajari materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam awal Indonesia. Silahkan kalian klik akun Ibu yang satu yang ada PPT-nya. Sudah terlihat? Ya. Untuk sementara silahkan kalian matikan mikrofonnya terlebih dahulu supaya lebih mendengarkan suara Ibu lebih jelas. Dan apabila kalian ingin bertanya atau saat Ibu berbicara adakah yang ingin bertanya, silahkan kalian buka mikrofon kalian. Sudah paham semuanya? Ya. Baiklah. Paham, Bu. Ya. Leni, Ya, Bu. dari materi kemarin, Ibu telah menjelaskan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Salah satunya adalah Wali Songo. Leni, Wali Songo itu siapa, Leni? Ya. Aduh, tinggal. Bentar, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Wali Songo itu siapa, Leni? Ya, Bu. Sudah? Walah sinyalnya, Bu. Wali Songo itu siapa, Leni? Wali Songo adalah... Oh, sebutkan nama. Ya, menurut kamu dari pembelajaran kemarin Wali Songo itu siapa, Leni? Wali Songo adalah orang yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa.
Ya, 100. Selanjutnya Fauzia. Fauzia, Iya, Bu. Fauzia sebutkan minimal 5 Wali Songo. Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Jas, Sunan Kalijaga. Udah ya? Ya, yang kalau bisa semuanya hebat. Sunan Jati. Ya, terus? Iya, terus? Baik, cerdas udah Sunan ya. Derajat. Ini yang satu siapa? Yang baru datang? Nah, nggak tahu, Bu. Tolong mikrofonnya diaktifkan yang baru datang. Yang ID-nya peserta. Oh, Maul. Ya, ini siapa yang baru datang kembali? Maulana ya? Untuk yang baru datang, silahkan kalian mikrofonnya diaktifkan dan sebutkan namanya ya, supaya ibu bisa mengabsen kalian. Kembali ke Leni. Leni, Ya, Bu. Leni sebutkan kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang kamu ketahui. Kerajaan Islam yang di Indonesia yang Leni ketahui saja. Kerajaan Mataram, Kerajaan Aceh, Kerajaan Mataram, Aceh. Terus Setelah Kok nggak ada gambarnya, Bu? siapa yang nggak ada ini gambarnya? sinyalnya. Oh, mungkin sinyal. Ini siapa? Ya, Bu. Kerajaan Aceh, Kerajaan Ya. Mataram, Kerajaan Laila. Ya, Bu. Ya, cerdas. Mataramnya itu Mataram Islam ya, bukan Mataram Hindu. Selanjutnya, yang baru datang, Oh ya. yang ID-nya kucing. Ya, halo. Mikrofonnya tolong dihidupkan. Pak, tethering, Pak. Maulana ya? Putus-putus, Bu. Aduh, Oh, ya. Fauzia. pakai tandus karat. Ya, Fauzia. Iya, Bu. Kerajaan Islam yang tertua di Indonesia itu kerajaan mana? Kerajaan Sadratasai. Cerdas. Baiklah anak-anak. Jawaban dari kalian sudah betul semua dan kalian itu berarti sudah tertib bahwa kalian sudah belajar. Baiklah, kita langsung mulai kepada materinya. Silahkan kalian lihat prestasi yang ada di layar kalian masing-masing. Kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia. Sebelum lebih lanjut kita mempelajari materi ini, silahkan kalian amati dua gambar ini. Yang pertama itu adalah gambar sebuah menara masjid, dan ini sangat terkenal. Dan yang kedua adalah salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Silahkan berikan pendapat kalian mengenai dua gambar ini. Silahkan kalian berpikir terlebih dahulu. Ibu beri waktu. Pahlawan apa, Bu? Ini yang kedua, pahlawan nasional.
Coba siapa? Ini sudah Pahlawan apa Bu? pahlawan. Indonesia. Iya, ini salah satu pahlawan Indonesia. Dan ini beliau ini sudah tidak asing. Silakan, ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai gambar ini? Saya Bu. Ya, silakan, Fauzia ya. Sebutkan nama Ya, dan pendapatnya. ini yang satunya gambar Sultan Hasanuddin, satu gambar Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Ya, Terus 100. sejarahnya, Ya, terus? sejarah akibat Ya, lanjut, silakan. itu Bu. Dahulu Portugis itu Belanda VOC, Mm-mm. dia menipu Sultan Hasanuddin dengan perjanjian Bongaya. Itulah sebabnya Sultan Hasanuddin gugur saat dijuluki ayam jantan dari timur. Iya, 100. Cerdas, Fauziah ya. Yang lain, adakah yang ingin menanggapi dari pendapat Fauziah atau memiliki pendapat yang lain? Silahkan. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Oh ya, maaf, mungkin ini karena sinyal dari Maulana ya. Iya, Bu. Maulana, silahkan berikan pendapatmu tentang gambar 2 itu. Apa, Bu? Ya, Aduh, putus-putus, Bu. tidak apa-apa Maulana, silahkan. Maulana. Lendi mungkin ingin memberikan pendapatnya? Enggak Bu. Silahkan berikan pendapat kamu tentang gambar yang pertama maupun yang kedua. Ibu berikan clue. Yang pertama ini adalah sebuah menara masjid di Banten. Dan yang kedua tadi sudah dijelaskan oleh Fauzia, yaitu Sultan Hasanuddin. Sekarang apa hubungannya kedua gambar ini dengan materi kita? Ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi? Silahkan. Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, gambar yang pertama ini adalah gambar menara Masjid Banten. Dan yang kedua adalah gambar Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki ayam jantan dari timur. Jadi pada gambar pertama ini merupakan menara Masjid Banten. Ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Banten yang nantinya akan kita bahas di materi ini. Dan yang kedua, Pangeran Hasanuddin, beliau adalah salah satu sultan di Kerajaan Ternate Tidore. Nanti juga akan kita bahas di materi ini. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Jadi, kerajaan Islam awal di Indonesia yang akan kita pelajari itu ada 7. Yang pertama, Kerajaan Islam Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Lalu ada Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten. Keenam, Kerajaan Ternate dan Tidore. Dan yang ketujuh, Kerajaan Goa dan Talo. Baiklah, kita menuju ke kerajaan yang pertama. Kerajaan pertama ini adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada awal abad ke-11 oleh Merah Khair. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir laut timur Aceh. Pesisir timur laut Aceh. Jadi, seperti tadi yang sudah dijawab oleh siapa? Laita, bahwa kerajaan Islam di Indonesia yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai.
Pendiri dan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai adalah beliau Merakhoir. Beliau bergelar Maharaja Mahmud Shah. Apa bukti adanya kerajaan Samudra Pasai? Buktinya adalah adanya catatan perjalanan dari Marco Polo, yaitu seorang saudagar pengembara dari Venesia, Italia. Pada tahun 1292, di Perlak, dia menjumpai penduduk yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, catatan dari Ibnu Battuta, seorang sejarawan dari Maroko. Beliau menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan tempat studi Islam. Lalu, yang ketiga ada bukti dari kronik Cina, yaitu berita dari Mahuan. Mahuan ini berpendapat bahwa dia menuliskan orang-orang Islam di Majapahit ini berasal dari barat, yaitu dari Samudra dan Malaka. Lalu daerah Kesultanan Samudra Pasai terletak di daerah pantai timur Pulau Sumatera bagian utara, jadi di paling ujung. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan bandar transit antara pedagang dari barat dan juga pedagang dari timur. Jadi pada saat itu pelayaran di dunia sedang gencar mencari rempah-rempah, dan bandar-bandar besar yang ada di khususnya di Asia, dan salah satunya yang dimiliki oleh Samudra Pasai ini merupakan salah satu bandar terbesar, atau intinya adalah pelabuhan, di mana di situ para saudagar-saudagar dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk mengadakan transaksi terutama rempah-rempah gitu. Peletak dasar kerajaan adalah beliau Nazamuddin Al-Kamil, dan raja pertama beliau Sultan Malikus Saleh, sedangkan raja terakhir adalah beliau Zainal Abidin. Pada masa Sultan Zainal Abidin ini, Samudra Pasai mengalami kebangkitan atau mengalami puncak kejayaan, di mana pada saat itu bandar transit Pasai itu merupakan salah satu bandar yang paling ramai di dunia, sehingga dari ramainya bandar itu menyebabkan banyaknya pemasukan untuk kerajaan, dan kerajaan menjadi semakin kaya dan kenal. Selanjutnya, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini terletak di Pulau Sumatera bagian utara. Letaknya ini di dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Pendirinya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Puncak kejayaannya yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian Kerajaan Aceh mengalami kemunduran pada masa Sultan Iskandar Toni. Kemudian raja terakhirnya adalah beliau Putri Sri Alam. Beliau adalah permaisuri dari Sultan Iskandar Muda. Sebab-sebab kemunduran dari kerajaan Aceh ini menurut para ahli, yang pertama adalah tidak adanya raja pengganti yang cakap. Jadi raja-raja yang memiliki tampuk kekuasaan, mereka ini tidak semuanya bisa memegang kekuasaan itu dengan baik. Ada mereka yang terlena dengan kekayaan, dengan kekuasaannya, sehingga melupakan rakyat-rakyatnya. Ada pula mereka yang terlibat konflik-konflik dengan baik di internal maupun di eksternal. Yang kedua yaitu terjadinya konflik terus-menerus. Konflik yang terjadi ini bisa dari konflik internal, yaitu konflik yang terjadi antar, ya, waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk? Sebutkan nama. Iskandar, Bu. Oh ya, Iskandar. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Ya, silahkan. Selanjutnya, ada yang baru masuk? Tidak ada. Baiklah, kita lanjut anak-anak.
kita lanjutkan mengenai kemunduran kerajaan Aceh. Ya, terjadinya konflik terus-menerus. Jadi konflik itu terjadi baik di antar anggota kerajaan maupun di luar kerajaan. Konflik antar anggota kerajaan atau di dalam kerajaan adalah konflik yang terjadi saat perebutan kekuasaan. Jadi antar anggota kerajaan akan mengalami konflik atau pertengkaran. Ini sih, tolong yang mikrofonnya masih aktif dinonaktifkan ya. Ya, supaya suaranya tidak menggema. Ya, baik. Yang kedua dari konflik ini adalah konflik eksternal, di mana konflik terjadi pada kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh kerajaan Aceh ini. Jadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh kerajaan Aceh, mereka meminta untuk mengeluarkan diri atau memisahkan diri dari kerajaan Aceh dengan membentuk atau memerdekakan kerajaannya. Selain itu juga adanya para pemberontak-pemberontak yang menginginkan agar raja atau sultan turun tahta. Yang selanjutnya, daerah-daerah kekuasaannya melepaskan diri dari Aceh. Jadi akibat dari tidak cakapnya raja pengganti itu dan melemahnya sistem kerajaan menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil yang kerajaan Aceh miliki ini, mereka ingin melepaskan diri dari kerajaan Aceh. Jadi mereka membangun kekuatan untuk memberontak, sehingga apabila mereka menang, mereka bisa berhasil untuk melepaskan diri dari kerajaan Aceh. Selanjutnya yaitu daerah-daerah yang dikuasai oleh kerajaan Aceh ini selanjutnya dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-20. Pada awal abad 20, Belanda sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi kerajaan Aceh yang memiliki beberapa wilayah itu oleh Belanda ingin dikuasai. Selanjutnya Belanda dengan politik adu domba. Jadi Belanda mengadu domba antar berbagai pihak untuk memecah belah kerajaan Aceh, sehingga apabila terpecah belah kerajaan Aceh, maka Belanda dengan mudah bisa mengambil daerah-daerah kekuasaan dari kerajaan Aceh. Begitu. Selanjutnya keadaan sosial ekonomi dari kerajaan Aceh. Perekonomian yang utama dari kerajaan sosial Aceh, ekonomi ya. Jadi perekonomian yang utama dari kerajaan Aceh ini adalah perdagangan. Hal ini dikarenakan bahwa kerajaan Aceh memiliki bandar terbesar setelah kerajaan Pasai. Karena kerajaan Pasai runtuh, lalu kerajaan Aceh beliau berkembang. Barang yang diperdagangkan di masyarakat kerajaan Aceh ini adalah lada dan timah. Karena apa? Karena kedua benda ini merupakan barang yang sangat diminati oleh bangsa dari luar. Jadi bangsa-bangsa penjajah dulu menjajah Indonesia, salah satunya adalah karena di Indonesia saking kayanya dan sumber daya alam seperti lada dan timah. Di daerah pantai barat dan timur Sumatera ini banyak menghasilkan lada dan timah. Jadi mereka dapat dengan mudah mendapatkan barang yang akan diperdagangkan ini. Mata uang dari kerajaan Aceh adalah dirham. Lalu di masyarakat Aceh ini sistem sosialnya muncul dua golongan masyarakat, yaitu Tungku dan Tengku. Kemudian berkembangnya aliran Syiah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan juga Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri ini merupakan seorang ulama yang besar. Beliaulah yang menulis buku sejarah Aceh atau Bustanus Salatin.
Selanjutnya, Kerajaan Aceh ini mendirikan salah satu masjid terbesar yang sampai dengan saat ini kita bisa melihatnya, yaitu Masjid Baitur Rahman. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda. Sebelum ke Kerajaan Demak, adakah yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Mikrofonnya dihidupkan, lalu sebutkan namanya. Ya, halo, silahkan. Adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, akan Ibu lanjutkan. Selanjutnya, tanya, Bu. ya silahkan. Siapa? Sebutkan nama. Enggak tanya, Bu. Oh, tidak ada. Baiklah. Lagi nyerna ini, Bu. Lagi nyerna. Oh ya, silahkan. Kita lanjut ya. Ya. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kameranya aktifin semua. Kerajaan Demak ini kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya. Serta Kerajaan Demak ini memiliki pengaruh yang cukup besar di Palembang dan Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Untuk peta kekuasaan wilayah Kerajaan Demak bisa kalian lihat. Jadi Kerajaan Demak ini terletak di Jawa. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan tertua Islam di Jawa. Jika di Sumatera memiliki Samudra Pasai, maka di Jawa terdapat Kerajaan Demak. Raja pertama dari Kerajaan Demak adalah beliau Raden Patah. Raden Patah setelah beliau wafat kemudian digantikan oleh Adipati Unus. Beliau memerintah dari tahun 1518 sampai dengan 1521. Beliau selain sebagai seorang raja, beliau merupakan panglima perang yang berani. Selanjutnya, Adipati Unus ini berusaha untuk membendung pengaruh Portugis untuk jangan sampai meluas ke wilayah Nusantara, utamanya ke wilayah Jawa. Jadi, pada masa Kerajaan Demak ini, penjajahan sudah dimulai, dan ini yang baru mulai adalah penjajahan dari Portugis. Sebagaimana kita kaitkan dengan pelajaran IPS, bahwa penjajahan yang ada di Indonesia itu tidak hanya oleh Belanda dan Jepang, akan tetapi oleh Portugis dan juga Spanyol. Pada masa Kerajaan Demak, khususnya Adipati Unus, ini Portugis sudah masuk ke wilayah Nusantara. Adipati Unus setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono ini, beliau mengalami masa kejayaan. Jadi, Demak ini di bawah pimpinan dari Sultan Trenggono mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, sebagai kehidupan sosial ekonomi dari kerajaan Jawa, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan maritim besar bertransit antar daerah. Jadi, kerajaan ini memiliki sebuah bandar atau pelabuhan yang menjadi pertemuan dari para saudagar atau pedagang dari seluruh, dan di situ mereka mengantarkan jual beli rempah-rempah Indonesia, baik yang berasal dari timur atau Maluku maupun dari Malaka yang berasal dari barat. Jadi yang dari Maluku atau dari arah timur ini mereka memiliki barang-barang rempah-rempah, sedangkan yang dari barat ini para saudagar datang juga membawa barang-barang yang dibutuhkan. Jadi di Demak ini merupakan bandar transit pertengahan, yaitu berada di tengah-tengah antara kedua bandar perdagangan yang besar di dunia. Demak ini menaruh perhatiannya kepada
dagangan beras. Hal ini dikarenakan bahwa seperti kita ketahui, Jawa merupakan wilayah yang sangat subur, terutama untuk komoditas beras. Dan beras ini menjadi salah satu komoditas utama selain dari rempah-rempah. Zaman dahulu, beras dari kerajaan Demak ini sudah diminati oleh orang, baik oleh orang lokal maupun oleh saudara-saudagar. Yang kedua adalah kehidupan sosial Demak ini diatur oleh hukum Islam. Karena kerajaan Demak ini menggunakan sistem Islam atau berlandaskan Islam, maka ia menggunakan syariah Islam sebagai dasar hukumnya untuk menentukan hukuman-hukuman maupun ganjaran-ganjaran untuk pemerintahannya maupun bagi rakyatnya. Yang kedua, ini selanjutnya, tradisi lama masih tetap dilaksanakan. Contoh ada tradisi lama yang dilakukan oleh budaya hidup Buddha. Pada saat itu, peninggalan pada masa Hindu Buddha masih tetap dilaksanakan, tetapi sudah digantikan atau sudah disisipi dengan nilai-nilai Islami. Pembangunan Masjid Agung Kudus atau Masjid Demak itu merupakan salah satu cagar budaya warisan, karena Masjid Agung Demak ini merupakan sebuah masjid yang unik, karena pada masjid ini itu corak perpaduan dari gaya Jawa, Hindu, dan gaya Islam yang menghasilkan Masjid Demak yang indah bisa kita lihat sampai dengan saat ini. Kerajaan Demak ini juga merupakan kerajaan yang melahirkan banyak wali-wali. Seperti kita ketahui bahwa banyak wali Songo yang memiliki kaitan dengan kerajaan Demak ini. Lalu di kerajaan Demak ini juga sudah dapat perayaan Sekatenan. Sebelum kita lanjut ke kerajaan Cirebon, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Baiklah, kita lanjut ke kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini didirikan oleh salah seorang anggota Wali Songo. Beliau adalah Sunan Gunung Jati. Beliau bergelar Syarif Hidayatullah. Raja-raja Cirebon ini adalah Pangeran Ratu atau Panembahan Yusuf, lalu digantikan oleh Panembahan Girlaya. Lalu beliau digantikan oleh Sultan Kartawijaya atau Panembahan Sepuh. Selanjutnya oleh Kartawijaya atau Panembahan Anom. Di sini ada yang mengetahui asal mula dari kata Cirebon? Jadi kerajaan Cirebon ini wilayahnya terletak di pesisir Jawa. Lebih tepatnya dekat dengan pantai. Di situ para penduduknya banyak menghasilkan atau bermata pencaharian sebagai nelayan yang menghasilkan rebon. Nah, Cirebon ini memiliki arti ci itu air dan rebon atau Cirebon. Jadi air dari rebon atau udang. Kehidupan sosial ekonomi pada masa kerajaan Cirebon ini yaitu pada tahun 1679 Cirebon ini dibagi menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Kesultanan Kanoman ini kemudian terpecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kacirebonan. Jadi pada saat itu kerajaan Cirebon ini terpisah menjadi tiga belah kesunanan, yaitu Kasunanan Kanoman, terus Kasunanan Kasepuhan dan Kasunanan Kacirebonan.
Hal ini dilatar belakangi oleh konflik-konflik yang terjadi. Supaya meredam konflik dan agar kerajaan Cirebon masih tetap utuh, maka terpaksa kerajaan Cirebon yang besar itu dipecah menjadi 3. Kemudian Cirebon berhasil dikuasai oleh VOC pada akhir abad ke-17. Hal ini berdasarkan pada perjanjian Kertaso pada tahun 1705. Lalu ada kerajaan Banten. Ya, kerajaan Banten peletak dasar sekaligus raja pertamanya adalah Maulana Hasanuddin. Beliau memerintah kerajaan Banten pada tahun 1552 sampai 1570. Puncak kejayaan dari kerajaan Banten ini adalah pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa, beliau berhasil menumbuh kembangkan perdagangan di Banten ini. Politik Sultan Agung terhadap VOC sangat keras, jadi beliau sangat menentang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, khususnya VOC. Pada tahun 1500 sampai tahun 1800, ini wilayah Lampung berdasarkan Piagam Bojong ini masih termasuk ke dalam kerajaan Banten. Kemudian pada tahun 1682, di mana VOC sudah kekuasaannya kuat, lalu dia meminta kerajaan Banten untuk melepaskan Lampung menjadi wilayah kekuasaan dari VOC. Kemudian pada tahun 1813, kerajaan Banten oleh Inggris dihapuskan dari peta Inggris. Jadi pada tahun 1813, menurut Inggris, kerajaan Banten ini sudah tidak ada. Kehidupan sosial ekonomi dari kerajaan Banten, yaitu letak kerajaan Banten yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan membuat kerajaan ini menjadi semakin tersohor, menjadi semakin maju. Jadi jatuhnya Malaka ke tangan Portugis ini berakibat kepada pedagang Islam tidak lagi berdagang di kawasan Malaka. Selanjutnya mereka berpindah ke Banten. Jadi pada kerajaan Banten ini juga memiliki ekspor penting, yaitu lada sebagai salah satu komoditas yang utama. Selanjutnya kerajaan Banten ini banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, dari Arab, Persia, Turki, Cina, dan lainnya. Mereka membuat perkampungan-perkampungan menurut asal bangsa mereka. Jadi ada perkampungan Arab, perkampungan Persia, dan lainnya. Hal ini supaya memudahkan mereka dalam berinteraksi dan berkegiatan. Lalu mata uang dari kerajaan Banten adalah kasya. Soalnya kehidupan masyarakatnya ini berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi hukum Islam yang diterapkan oleh kerajaan Banten ini tidak murni hukum Islam yang ada di Arab, tetapi sudah diakulturasikan dengan budaya-budaya Islam yang ada di wilayahnya. Seni budaya Islam ditemukan pada bangunan Masjid Banten. Seperti yang kalian lihat pada awal tadi, menara Masjid Banten, nah itu di sampingnya ada masjidnya. Jadi pada masjid itu terdapat tumpang lima dan bangun gapura-gapura. Susunan istananya ini juga menyerupai susunan dari istana raja di Eropa. Selanjutnya, sampai dengan materi ini, adakah yang ingin bertanya? Silahkan. Ibu persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Pemudeng, Bu. Ya, silahkan dipahami kembali ya. Aku, Bu. Siapa? Aku, Bu. Ya, sebutkan nama. Orang mudeng, Bu, mau agak mlebu wae. Orang mudeng banyak. Mohon maaf, tolong yang tidak bertanya, macan
mikrofonnya, Pinky. Matiin mikrofonnya. Silakan. Males. Leni, apakah ingin bertanya? Maaf Bu, Indah suka begitu. Ya. Bu. Ya, Leni silakan. Bagaimana kerajaan Aceh lahir, padahal sudah ada kerajaan Samudra Pasai di Aceh? Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih nih. Ibu jawab langsung atau Ibu jawab nanti selesai materi? Nanti juga bisa Bu. Soalnya hilang. Oh ya sudah, nanti selesai materi Ibu jawab ya. Kita tampung dulu pertanyaan dari Leni. Leni? Ya. Kita lanjut ke materi dahulu atau menjawab pertanyaan dari Leni, anak-anak? Leni? Ya Bu. Ibu jawab sekarang atau nanti? Oh, terus Bu aja bisa Bu. Ya sudah, sekarang saja ya, karena takutnya nanti sinyalnya hilang. Jadi pada tahun 1360 ini Pasai tak oleh Majapahit. Lalu kerajaan Sai ini sudah seperti itu runtuh. Nah, kemudian Aceh ini dibagi menjadi Aceh dan Aceh Besar, di mana pada masa itu Ali Hayat Shah ini naik tahta. Kemudian kerajaan Aceh ini berhasil melakukan kerajaan kecil seperti kerajaan Perlak, Pedir, Daya, dan Aru. Nah, kerajaan ini itu merupakan kerajaan yang dikuasai oleh Pasai. Selanjutnya, Aceh karena sudah membangun kekuatan, maka dia berhasil untuk menguasai kerajaan-kerajaan tersebut. Selain itu, pada masa itu kerajaan Pasai ini sudah dikuasai pula